Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadinia Putri, NIM 4121012. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Gus Dur, tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman ME. Yang pertama yaitu jawaban dari pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Pengertian filsafat. Filsafat merujuk dari bahasa Arab yaitu falsafah, sedangkan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Filsafat dari bahasa Yunani berasal dari dua kata yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat bisa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan yang mendalam. Menurut para ahli, filsafat dapat diartikan sebagai kajian masalah yang mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Yang kedua yaitu jawaban dari sejarah filsafat dan persoalan-persoalan kefilsafatan. Sejarah filsafat dimulai pada zaman Yunani kuno yaitu pada abad 6 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles, yaitu pada abad 384 sebelum Masehi sampai abad 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama dari para filsuf sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Zaman yang selanjutnya yaitu zaman pertengahan pada abad 6 Masehi sampai abad 16 Masehi. Pada zaman pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja yang membatasi para filsuf dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak berkembang. Yang selanjutnya yaitu zaman Renaissance pada abad 14 Masehi sampai 16 Masehi. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dan mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada 6 persoalan yang menjadi perhatian para filsuf. Yang pertama ada pengetahuan, metode, penyimpulan, moralitas, dan keindahan. Keenam tersebut memerlukan jawaban secara radikal dan tiap-tiap persoalan akan menjadi salah satu cabang filsafat. Yang selanjutnya yaitu ada cabang-cabang dan metode filsafat. Cabang-cabang filsafat yang pertama yaitu agama, merupakan cabang filsafat yang membahas agama menjadi objek renungan. Yang kedua ada ilmu, yaitu filsafat yang membahas ilmu atau sains secara teologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga yaitu ada pendidikan, studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan. Yang keempat ada hukum, disiplin ilmu yang mempelajari lebih lanjut segala sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum. Yang kelima yaitu pengetahuan, filsafat yang membahas tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu ada politik, upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ada kebudayaan, filsafat yang memiliki tanggung jawab moral untuk menuntun dan mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan. Selanjutnya yaitu seni, kajian masalah umum yang mendasar tentang apa itu seni secara sistematis melalui metode-metode ilmiah. Yang selanjutnya yaitu sejarah, meneliti azas-azas paling fundamental dalam proses historis sebagai keseluruhan dalam keaneka peristiwa. Yang selanjutnya yaitu ada bahasa, merupakan cabang filsafat yang khusus memiliki objek material bahasa. Yang selanjutnya yaitu psikologis, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Yang selanjutnya yaitu ada kedokteran, ilmu filsafat yang menerangkan tentang penyembuhan terhadap suatu penyakit. Yang selanjutnya yaitu manajemen atau kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang menjadi dasar untuk menentukan pemecahan masalah-masalah manajer. Yang selanjutnya yaitu Islam, hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, universal tentang hakikat Tuhan. Yang selanjutnya yaitu iman, ilmu yang mempelajari dalam bidang pasti menggerakkan amal. Yang selanjutnya yaitu akhlak, membentuk keadaan jiwa yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Yang selanjutnya yaitu etika, membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu ekonomi syariah, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Yang selanjutnya yaitu metode-metode filsafat. Metode filsafat yang pertama yaitu metode kritis, tokohnya yaitu Socrates dan Plato. Dengan cara menganalisa istilah dan pendapat
yang kemudian disistematikan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. Metode yang kedua yaitu metode intuitif, tokohnya yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Pengenalan terhadap sesuatu secara langsung tanpa menggunakan rasio. Metode yang ketiga yaitu metode transendental, tokohnya yaitu Immanuel Kant. Analisa kriteria logis mengenai pengertian dasar tersebut. Metode yang keempat yaitu metode dialektik, tokohnya yaitu Georg Wilhelm. Metode memahami kenyataan dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Metode yang kelima yaitu metode fenomenologis, tokohnya yaitu Edmund Husserl. Mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran seseorang. Metode yang keenam yaitu metode analitika bahasa, tokohnya yaitu Ludwig. Metode yang menjelaskan atau menguraikan serta menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filosofis. Metode yang selanjutnya yaitu metode hermeneutik, penafsiran atas objek yang dilihat, dirasa, dan dihadapi dalam kehidupan. Metode logika yaitu pemikiran dalam penalaran. Yang selanjutnya yaitu metode analisis logis, merupakan kegiatan logika untuk menjelaskan pemikiran dan perasaan manusia dari seluruh entitas yang ada. Metode yang terakhir yaitu metode analisis inferensi, merupakan proses kesimpulan atau konklusi dari suatu proporsi. Yang selanjutnya yaitu jawaban dari hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Filsafat sangat berperan bagi ilmu ekonomi dengan 3 landasan pokok, yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dalam menciptakan penemuan-penemuan baru. Filsafat ekonomi didasarkan pada konsep triangle, yaitu filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, serta kekeluargaan. Filsafat ekonomi Islam memberikan paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku manusia. Yang selanjutnya yaitu jawaban dari tokoh-tokoh filsafat serta pemikirannya. Yang pertama ada tokoh filsafat barat. Yang pertama ada Thales, yaitu pada abad ke-625 sampai 645 sebelum Masehi. Pemikirannya yaitu alam terbentuk dari air yang begitu besar pada alam. Tokoh yang selanjutnya yaitu Anaximandros pada abad 610 hingga 540 sebelum Masehi. Awalnya bumi diliputi air semata-mata, karena itu makhluk hidup yang pertama yang ada di bumi adalah manusia. Karena ada panas di sekitar bumi, ada laut yang mengering menjadi daratan, disitulah mulai ada makhluk hidup. Tokoh yang selanjutnya yaitu Anaximenes pada abad ke-538 sampai 480 sebelum Masehi. Asal mula dunia adalah udara, sebab udara adalah yang meliputi seluruh alam. Tokoh yang selanjutnya yaitu Pythagoras pada abad 580 sampai 500 sebelum Masehi. Setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Tokoh yang selanjutnya yaitu Socrates pada abad 469 hingga abad 399 sebelum Masehi. Filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi hidup. Yang selanjutnya yaitu Plato pada abad 427 sampai 347 sebelum Masehi. Pemikirannya yaitu keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan baik dalam alam maupun dalam karya seni. Tokoh yang selanjutnya yaitu Aristoteles pada abad 348 sampai 322 sebelum Masehi. Pemikirannya yaitu analisis mengenai filsafat dilakukannya dengan silogisme. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi pada abad 796 sampai 873 Masehi. Pemikirannya yaitu filsafat adalah ilmu kearifan dari segala kearifan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu Al-Farabi pada abad 870 sampai 950 Masehi. Pemikirannya yaitu dalam filsafat metafisika, Al-Farabi berpendapat bahwa penciptaan alam ini terjadi secara emansipasi atau pancaran Tuhan melalui daya akal yang tunggal dan esa, kekal abadi kemudian menjadi alam raya yang beraneka ragam. Tokoh yang ketiga yaitu ada Ibnu Sina pada abad 980 hingga 1037 Masehi. Pemikirannya yaitu memandang bahwa jiwa adalah jauhar rohani yang merupakan kesatuan antara jiwa dan jasad bersifat accident, yakni hancurnya jasad tidak membawa binasanya jiwa.
Konsep wajib al-wujud, bukti adanya Tuhan, dan mungkin adalah bukti adanya jagat raya. Tokoh yang keempat yaitu Ikhwan al-Sofa pada abad 983 Masehi. Pemikirannya yaitu berlandaskan pada bilangan dan pengetahuan terhadap angka, di mana hal tersebut membawa kepada pengakuan Tuhan. Karena apabila angka satu terjadi kerusakan, maka rusaklah semuanya. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Al-Ghazali pada abad 1059 sampai 1111 Masehi. Pemikirannya yaitu akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia bisa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mengapresiasikan benda lain. Tokoh yang selanjutnya yaitu Ibnu Rushdi pada abad 1126 hingga abad 1198 Masehi, menegaskan bahwa logika harus dipakai sebagai dasar segala penilaian tentang kebenaran. Dalam mempelajari agama, orang harus belajar memikirkannya secara logika. Akan tetapi di samping mementingkan logika sendiri dalam memecahkan masalah yang gaib dan aneh yang berhubungan tentang agama. Tokoh yang selanjutnya ada Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi pada abad 865 sampai 313 Masehi. Pemikiran kefilsafatan tokoh ini terdapat 5 hal yang kekal di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, universal, materi pertama, ruang absolut, dan masa absolut. Pemikiran ini tergolong tidak lazim karena pemahaman ketauhidan dalam Islam, begitu juga dalam moral, tingkah laku seseorang mestilah berdasarkan pada akal. Hawa nafsu juga harus dikendalikan oleh akal. Tokoh yang terakhir dari tokoh filsafat Islam yaitu Abu Barkat al-Baghdadi pada abad 470 hingga 560 Masehi. Pemikirannya yaitu ukuran ilmu kefilsafatan terdiri atas materi, perubahan, dan gerak. Berdasarkan ini, ilmu pengetahuan juga terdiri atas 3 bagian, diantaranya ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ilahi atau ilmu kalam. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.